Asal-usul Semarang. Ini bukan di Eropa, tapi ini di Indonesia. Tepatnya di Kota Lama Semarang. Kenapa bangunan-bangunan berarsitektur Eropa begitu banyak berada di sini? Ya, sebagian besar dari Anda mungkin akan menjawab karena kita pernah dijajah Belanda. Tapi, kenapa mereka membangun begitu banyak gedung di Semarang? Apa kepentingannya? Dan kenapa kota ini dinamakan Semarang? Simak terus video asal-usul dan sejarah Semarang ini. Kota itu seperti makhluk hidup, berawal dari kelahiran, tumbuh, berkembang, dan bisa mati jika sudah saatnya atau tidak dipelihara dengan baik. Indonesia mempunyai beberapa kota besar yang sudah mencapai fase berkembang. Salah satunya adalah Semarang. Sebagai kota yang sudah berumur hampir 5 abad dan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tentu Semarang menyimpan banyak cerita. Baik cerita kelam maupun cerita bahagia, sama seperti kita. Bangunan-bangunan tua di Kota Lama Semarang adalah saksi sejarah dari naik turunnya peradaban di kota ini. Kemajuan Semarang sebagai kota besar tidak lepas dari fungsi pelabuhan dan letak geografis. Kita akan mulai dari abad ke-8. Pada abad ini, Semarang adalah bandar utama Kerajaan Mataram kuno yang pusat pemerintahannya berada di Medang, Jawa Tengah. Menurut sejarawan Bernard Fleck, pelabuhan Semarang pada waktu itu berlokasi di kaki bukit Candi, yaitu di Pelabuhan Pragota yang saat ini bernama Bergota. Saat itu, geografi Semarang masih berupa pulau-pulau kecil dan Jepara dengan Pulau Jawa masih dipisahkan oleh Selat Muria. Keramaian Semarang pudar pada tahun 1006 seiring dengan kemunduran Kerajaan Mataram. Kemunculan kembali Semarang sebagai pelabuhan diketahui dari berita Laksamana Cheng Ho, seorang utusan Kaisar Tiongkok yang melakukan misi muhibah ke kerajaan-kerajaan mancanegara. Cheng Ho mengunjungi kota Semarang pada tahun 1406 dan mendarat di desa Mangkang yang pada waktu itu masih merupakan daerah pantai. Pada masa itu, kekuasaan terbesar di Jawa adalah Majapahit yang berkuasa pada tahun 1293 hingga 1525. Artinya, pelabuhan Semarang termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Majapahit, Semarang masih tetap menjadi kota pelabuhan di bawah pemerintahan kekuasaan baru, yaitu Kerajaan Islam Demak yang juga berwawasan maritim. Sebagai pusat perdagangan, Demak yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1568 banyak menjalin hubungan niaga dengan negara lain. Seorang musafir Portugis bernama Tom Pires menyebutkan adanya beberapa kota pelabuhan yang cukup penting di pantai utara Jawa antara Cirebon dan Demak, yaitu Tegal dan Semarang. Keberadaan Semarang sebagai kota yang memiliki pemerintahan sendiri dimulai dengan diangkatnya Ki Ageng Pandanarang menjadi Bupati Semarang. Pada masa inilah nama Semarang tercipta. Menurut cerita turun-temurun, seorang pangeran dari Demak yang bernama Pangeran Madepandan menyebarkan Islam ke kawasan Bergota. Saat itu kawasan ini masih ditumbuhi dengan banyak jenis tanaman yang tumbuh lebat. Saat membuka lahan untuk pemukiman, Pangeran Madepandan menemukan tanaman yang dinamakan asam arang. Konon dari nama pohon inilah nama Semarang diberikan untuk nama kawasan baru tersebut. Sebagai pendiri daerah atau istilahnya orang yang babat alas, Pangeran Pandan diberikan kewenangan untuk mengelola daerah Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanarang I.
Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang, Semarang semakin makmur. Hal ini membuat Sultan Hadiwijaya dari Pajang memberi perhatian lebih. Beliau berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga untuk menjadikan Semarang menjadi kabupaten. Hingga akhirnya 12 Rabiul Awal 954 Hijriah yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, Semarang resmi menjadi kabupaten. Hingga sampai saat ini, tanggal 2 Mei ditetapkan menjadi hari jadi kota Semarang. Waktu berlalu, Kesultanan Demak selesai dan berganti dengan Kerajaan Mataram Islam sebagai pemerintahan baru. Hal ini juga menjadikan Semarang beralih tangan di bawah kekuasaan Mataram. Dalam waktu yang hampir bersamaan, perusahaan multinasional Belanda bernama VOC mulai mengembangkan perdagangannya di Indonesia dan berusaha mendominasi kekuasaannya di pelabuhan-pelabuhan dagang pesisir utara Jawa seperti Jepara dan Gresik. Pergerakan VOC ini jelas berbenturan dengan kepentingan Mataram yang saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Agung yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa itu, seluruh pelabuhan di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura berada dalam wilayah kekuasaan Mataram. Konflik kepentingan antara VOC dan Mataram mencapai puncaknya tahun 1628. Mataram di bawah Sultan Agung berusaha mengusir kekuasaan VOC Belanda di Batavia. Peperangan terus berlanjut hingga Sultan Agung wafat. Pengganti Sultan Agung yaitu Susuhunan Amangkurat I mengubah kebijakan politik Sultan Agung dari konfrontasi menjadi diplomasi. Amangkurat I justru bekerja sama dengan VOC. Tahun 1645, akhirnya VOC bisa mulai melakukan aktivitas dagang pertama kali di Pelabuhan Semarang. Sementara itu, keberhasilan Trunojoyo menguasai Jawa Timur dan Jawa Tengah mengancam kekuasaan Susuhunan Mataram Amangkurat I di Mataram. Perlawanan Trunojoyo pada tahun 1671 membuat hubungan VOC dengan penguasa Mataram semakin erat sebagai sekutu. Sepeninggal Amangkurat I yang wafat saat melarikan diri di Tegal Arum pada tahun 1674, keberadaan Trunojoyo tidak hanya menimbulkan ancaman bagi Mataram, namun juga posisi VOC di kota-kota pelabuhan di pesisir Jawa karena Trunojoyo mendapatkan dukungan dari masyarakat pesisir. Pada tahun ini, penerus Amangkurat I, yaitu Susuhunan Amangkurat II, membuat perjanjian yang krusial dengan VOC. Kedua belah pihak sepakat bahwa VOC akan memberikan perlindungan kepada Mataram dari serangan penguasa lain di Jawa, tetapi Raja Mataram harus membayar biaya perang dan memberikan kebebasan kepada VOC dalam menjalankan perdagangan di pesisir utara Jawa. Mataram menjadikan setengah pulau Jawa, termasuk Semarang, sebagai jaminan jika tidak kuat membayar biaya yang disepakati. Akhirnya dengan bantuan VOC, pada tahun 1680, perlawanan Trunojoyo berhasil dipadamkan. Dan sesuai kesepakatan, VOC menagih Mataram untuk membayar biaya perang. Namun karena kondisi ekonomi Mataram saat itu sudah lemah, akhirnya agunan berupa daerah kekuasaan diikhlaskan kepada VOC sebagai tebusan. Dengan legalisasi ini, VOC mempunyai hak penuh atas tanah Semarang dan wilayah strategis lainnya. Dengan keleluasaannya, VOC kemudian mulai mendirikan beberapa bangunan seperti rumah sendiri. Salah satunya adalah benteng di setiap kota pelabuhan di pesisir utara Jawa, dan mulai menyusun kekuatan militernya di Semarang. Pada masa inilah mulai muncul pemikiran untuk memindahkan pusat kekuasaan Belanda di Jawa Tengah dari Jepara ke Semarang, tapi belum direalisasi. Sepeninggal Amangkurat II, terjadi perebutan tahta Mataram antara Pakubuwono I
yang didukung oleh VOC dengan Amangkurat III, yaitu putra Amangkurat II yang mempunyai politik berseberangan dengan VOC. Pada tahun 1706, Untung Suropati yang membantu Amangkurat III terbunuh. Dan pada tahun 1708, Amangkurat III ditangkap lalu dibuang ke Ceylon. Dengan demikian, tahta Mataram jatuh ke tangan Pakubuwono I yang kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Surakarta. Pada masa inilah VOC dipimpin Gubernur Jenderal Cornelis Pilman secara resmi memindahkan pusat kekuasaan dari Jepara dan mendirikan benteng di Semarang. Sebagai alasan utama adalah pendangkalan di pelabuhan Jepara yang disebabkan pengendapan lumpur, menyebabkan kapal-kapal VOC tidak dapat merapat ke pantai Jepara. Sejak itu, Semarang semakin berkembang sebagai kota pelabuhan yang terbesar di Jawa Tengah. Bangunan-bangunan penting lainnya mulai dibangun di kawasan Kota Lama untuk menunjang pemerintahan. Perkembangan Semarang semakin meningkat dengan kedatangan imigran Cina, juga Arab, pada periode tahun 1705 sampai 1710. Munculnya kota-kota benteng yang dihuni Belanda dan kedatangan imigran Cina tersebut secara berangsur-angsur merubah sifat kota tradisional menuju kota modern. Tahun 1719, VOC mulai memperluas wilayah pemukimannya ke arah selatan di luar benteng kota. Daerah baru ini menggeser fungsi militer kota benteng menjadi kota perdagangan. Beberapa bangunan mulai dibangun di luar kawasan kota lama. Salah satunya adalah Gedung Lawang Sewu yang menjadi kantor perusahaan kereta api swasta Belanda. Anda bisa melihat video asal-usul Lawang Sewu di video sebelumnya. Pada tahun 1799, Semarang berpindah tangan lagi dari VOC sebagai perusahaan swasta ke tangan pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Belanda mengambil alih, kota Semarang dijadikan markas besar kepala polisi. Perkembangan lebih lanjut dari kota Semarang ditandai dengan keluarnya ordonansi tanggal 21 Februari 1906. Semarang tidak hanya merupakan ibu kota kabupaten dan karisidenan Semarang, tetapi berubah menjadi gemeente atau kota swapraja yang berdiri sendiri dan memiliki wilayah sendiri dengan kebebasan mengatur wilayahnya dan dalam hal keuangan tidak sepenuhnya tergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan ordonansi itu, wilayah Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, banjir kanal barat dan Kali Semarang di barat, pegunungan di selatan dan banjir kanal timur di timur. Keadaan ini terus berlanjut dengan pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Perda S 227 strip 1929 yang berlaku mulai 1 Januari 1930 dengan Semarang sebagai ibu kota provinsi hingga sekarang. Jika Anda akan berkunjung ke Kota Lama, Taman Sri Gunting biasanya menjadi titik kumpul start bagi pengunjung untuk menjelajahi Kota Lama Semarang. Taman ini menyuguhkan arsitektur unik dengan jembatan dan pepohonan rindang. Menurut beberapa sumber, tempat ini dulu sempat menjadi bagian dari pemakaman umum, sebelum akhirnya dipindah ke Pengapon. Setelah menjadi tanah lapang, tempat ini berubah fungsi menjadi tempat untuk menyiapkan barisan tentara atau disebut sebagai parade plain. Di salah satu sisi taman terdapat bangunan cagar budaya yang sangat terkenal, Gereja GPIB Immanuel, atau yang terkenal dengan nama Gereja Belenduk. Gereja Belenduk ini adalah salah satu gereja tertua di Jawa Tengah. Dari Gereja Belenduk, Anda bisa melanjutkan eksplorasi dengan jalan kaki atau menyewa sepeda listrik yang disediakan di sini. Pada masa sebelum pandemi, kawasan Kota Lama selalu ramai oleh pengunjung terutama pada malam hari. Saat malam, kawasan ini steril dari lalu lintas umum, sehingga kita bisa leluasa untuk jalan-jalan menelusuri waktu era abad 18. Teman, inilah suasana Kota Lama Semarang.